Ya, halo guys, kembali lagi di channel Belajar Analisa bersama gua Yudi Munte. Kali ini kita mau belajar tentang fase dari tren ya. Kalau sebelumnya kita udah belajar tentang 3 jenis tren, kita juga udah belajar tentang awal dan akhir dari sebuah tren. Kita mau belajar tentang fase dari tren ya. Jadi fase dari tren itu ada 3 ya. Kalau kita lihat di sini ada 3 fase tren, dimana kalau kita lihat ini yang warna hijau, ini adalah fase tren yang panjang. Nah, fase tren panjang ini biasanya ditradingkan atau dipakai sama orang big institusi yang memang pergerakan mereka ini mengincar bukan yang mingguan. Mereka itu mainnya bulanan bahkan tahunan ya, yang big institution ini ya. Nah, big institusi ini yang bank-bank besar ya, bank-bank yang JP Morgan, Goldman Sachs, nah Bank of America, Bank Swiss dan lain sebagainya. Nah, ini biasa di time frame berapa? Ini biasa diperdagangkan, dianalisa di time frame weekly dan monthly ya. Biasanya mereka melihat untuk prediksi-prediksi yang sangat agak jauh ya ke depannya. Nah, ini ditandakan dengan yang warna hijau ya. Untuk yang trading jangka menengah, nah ini biasanya ditradingkan sama trader-trader dengan modal-modal menengah ya. Misalkan ini perusahaan-perusahaan yang enggak sebesar dari big institusi ini ya. Trader perusahaan, trader-trader profesional juga biasa melihat dari ini ya, melihat tren jangka menengah. Nah, ini biasanya untuk analisa mereka biasa atau di warna biru ini, mereka itu melihat chart time frame-nya, time frame berapa aja yang mereka analisa, biasa di daily dan di H4 4 jam ya. Nah, untuk trader jangka pendek ini dikatakan namanya scalping ya, dimana scalping itu ditandai dengan garis putus-putus yang ini ya. Garis putus-putus ini itu biasa mereka buat trading itu di time frame berapa. Ini time frame-nya yang sering dipakai adalah 1 jam, 15 menit, 30 menit ya. Biasa mereka pakai time frame ini. Oke. Jadi fase tren itu seperti apa? Nah, fase tren kalau misalkan kita lihat tren yang terjadi misalkan di daily dan di H4 ini sedang terjadi trennya trending up ya. Nah, kalau kita perkecil di zoom lagi, misalkan kita melihat di time frame mana? Time frame H1 ataupun menit 30 menit 30 ya. Menit ataupun 30 menit, ini pasti ada gejolak-gejolak di sini. Ada up, ada down, ada up, ada down ya. Nah, coba kita lihat di real marketnya. Nah, ini coba gua lihat market real dari MT4 dari ini ya, dari MT4 broker forex. Ini sebagai salah satu contoh aja. Dimana coba gua kasih contoh buat kita semua. Nah, ini gue pengen coba ngasih lihat ke kita semua di daily. Nih, ini contoh 2021 bulan 12 ya. Ini untuk awal saya garis nih sini. Untuk akhirnya gua garis di sini. Oke. Kita lihat di sini hanya ada candle up. Adapun kalau candle merah di sini hanya satu ya. Jadi dia di sini nggak terlalu membentuk puncak dan lembah yang signifikan. Oke. Jadi kesimpulannya kita bisa kasih analisa atau kasih kesimpulan untuk garis yang kiri dan kanan ini yang warna merah, ini adalah uptrend. Kita coba perbesar lagi di H4. Nah, di H4 di sini ada sedikit lembah yang memang sedikit ya. Nah, beda hal sama di H1, kita coba perbesar lagi di H1 ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini selain uptrend, di sini juga ada downtrend, uptrend, downtrend, uptrend, downtrend. Jadi teman-teman kalau misalkan kita lihat atau kita mau belajar trading, kita harus perhatikan dulu fase-fase ini. Kita trading di mana, ya? Kita harus tahu memposisikan diri kita sehingga kita tahu mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menganalisa ya. Nah, jadi kalau misalkan pribadi gua, trading itu jangkanya menengah karena yang paling gua lihat itu adalah H4 dan D1. Karena
Yang di sini gue mengincar momen-momen untuk pergerakan harian dan mingguan aja. Kalau pergerakan panjang sampai bulanan dan tahunan itu nggak make sense banget buat gue untuk trading di tren jangka panjang yang biasanya ditradingkan oleh big institution, whale, paus yang dia lihat ke depannya yang sangat panjang. Nah, caranya seperti apa? Kalau gua biasa trading di daily dan H4 yang warna biru ini gua cocokin juga sama tren jangka pendek ya. Gua satuin dulu di mana ketika si biru ini downtrend, gua cari momen yang garis putus-putus ini. Nah, garis putus-putus ini juga mengikuti downtrend yang sama ya. Jadi nanti di situ bakal ada konfirmasi baru gua bisa masuk. Jadi tren jangan dilawan ya teman-teman ya. Kita harus tahu fase-fase dari tren yang ada. Posisikan di mana kita bertrading. Apakah kita bertrading di jangka yang panjang banget di sini? Di sini biasanya trader-trader Bank Dunia yaitu di weekly dan monthly. Nah, untuk trader yang kayak gua biasanya gua pakai yang warna biru dan entry-nya gua pakai yang garis putus-putus merah ini ya. Yang utamanya gua itu gua analisa di H4 dan daily. Dan untuk entry-nya gua sendiri gua biasa pakai di M30 dan H1 ya. Jadi gua cari posisi di mana untuk yang tren biru ini dan merah ini satu arah. Lalu gue cari konfirmasi buat entry, baru gue bisa masuk. Nah, yang gue lakukan adalah gue mengikuti arah dari tren yang warna hijau. Karena apa? Tren warna hijau adalah bank-bank besar yang mempunyai dana-dana besar, sehingga ketika dia punya dana besar, dia mampu menggerakkan market. Jadi, kalau misalkan dia kalau mereka itu mampu menggerakkan market, jadi gue pasti otomatis ikut itu ya. Karena apa? Dana yang gue punya nggak bisa dan nggak akan mampu melawan institusi besar yang bisa menggerakkan market. Jadi ya gue ngeliat di daily dan H4 itu arah pergerakan juga dari weekly ini ya. Arahnya aja. Jadi gue nggak sampai trading sampai bulanan dan tahunan. Gue melihat arahnya si hijau ini. Arahnya up misalkan ya. Si biru ini arahnya juga up. Yang warna garis merah putus-putus, gue cari juga yang up. Biar aman apa? Jangan pernah sekali-kali ngelawan yang namanya arus. Kalau ngelawan arus, kita yang ada malah tenggelam, mati. Nah, banyak orang loss, mereka nggak tahu tren, dilawan, asal OP aja. Yang ada adalah kebakaran akunnya ya. Oke. Market realnya. Nah, ini contoh ya. Nih gue kasih contoh market realnya seperti apa. Oke, gue kasih contoh naked chart. Oke, gue zoom ya. Nih di weekly untuk market GBP JPY ini uptrend. Dari mana taunya? Seperti teori-teori sebelumnya udah gue bahas ya. Ini uptrend. Nah, gue pindahin lagi. Gue pindahin sekarang ke daily. Oke. Gua kecilin. Oke. Di weekly ke daily. Nih contohnya. Tadi di weekly dia up. Weekly ya up. Nah, di daily dia ada up, ada down, ada up, ada down, ada up, ada down, ada up. Oke. Nah, di mana kita bakal membeli? Nah, ini kan ada fluktuatif ya. Di dalam tren pasti ada tren. Di dalam tren ingat pasti ada tren ya. Jadi kita ngambil momennya di mana? Pada saat nanti di H4 ini konfirmasi up. Oke. Kita coba buka H4. Nah, di weekly ini udah nih, di weekly udah up. Oke. Di daily ini masih belum jelas nih, tapi kayaknya udah mau up. Biar kita perjelas lagi, kita coba zoom di H4. Nah, ini adalah hasil dari H4 ya. Dari H4 kita lihat nih, apakah ini sudah uptrend atau belum. Nah, caranya kita lihat apakah ini sudah memenuhi kriteria dari uptrend.
yaitu 3 syarat tersebut. Oke, 3 syarat itu apa aja? Kita coba identifikasi high-nya mana, low-nya mana, apa yang sudah ditembus ya. Kalau ini masih belum jelas ya. Kalau masih belum jelas, kita coba buka di time frame yang lebih kecil lagi ya. Coba kita buka di M30. Nah, atau H1 deh. Beda-beda dikit. Nah, ini udah agak jelas nih, teman-teman. Jelasnya dari mana, Bang? Di mana puncaknya ini semakin meninggi. Low-nya, lembahnya semakin meninggi. Ada momen yang terbreak ya. Ini ada momen yang terbreak. Jadi ingat ya, di weekly dia sudah uptrend. Di daily dia masih belum jelas. Di H4 masih belum jelas. Di H4H atau di 1H dia sudah uptrend. Nah, gimana nih cara memetakan kayak gini nih belum jelas? Nah, sebenarnya ini sudah bisa dikatakan uptrend. Ini juga bisa dikatakan uptrend. Karena apa? Ketika di daily ini tidak menampakkan format atau pattern yang jelas, kita coba melihat pattern yang ada di 4H. Kalau 4H nggak jelas, kita lihat di pattern di 1H. Nah, sehingga kesimpulannya ini juga sudah bisa membuat satu kesimpulan bahwa 4H dan daily ini juga sudah up. Nah, disinilah kita cari momen-momen buat pastinya beli ya guys ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau analisa, kita harus analisa yang namanya multi time frame. Nggak hanya berpatokan sama satu time frame doang. Kalau misalkan kita hanya berpatokan sama satu time frame, nanti kita bakal liar, bingung. Loh, kok di sini uptrend, nah di sini downtrend? Karena mereka nggak tahu namanya fase dari tren tersebut ya. Nah ini yang terakhir, slide yang terakhir. Nah, ada yang sebut namanya major trend dan minor trend ya. Kalau misalkan yang biru ini adalah major uptrend. Nih ya. Secara garis besarnya ini uptrend. Ini contoh ya, major uptrend. Nah, major uptrend. Tapi di dalam major uptrend itu pasti ada minornya. Ini minor. Minornya downtrend. Minornya ada juga yang namanya sideways ya. Ada juga downtrend. Jadi di dalam uptrend, di mayor atau di trend yang fasenya fase jangka panjang atau menengah, di fase-fase kecilnya atau di fase yang lebih rendahnya itu pasti ada tren-tren minor ya. Seperti yang ada di gambar ini. Seperti yang gua juga share. Jadi di dalam uptrend ini ada juga downtrendnya, ada sidewaysnya. Jadi jangan bingung. Nah, kalau misalkan kita bertrading ya kita harus analisa dulu nih. Kalau misalkan kita mau analisa weekly nggak apa-apa, kita analisa sepintas aja. Tapi yang paling banyak gua analisa di daily dan di H4. Oke. Dan jangan lupa buat entry posisi gua ngelihat di H1 atau di M30. Gua cari di mana ini satu arah semua. Kalau udah satu arah kita agak lega, resikonya lebih minim ya. Bukan berarti nggak ada resiko dan pasti win, enggak gitu. Oke, kurang lebih gitu teman-teman semuanya. Kali ini kita udah belajar yang namanya fase dari tren, dimana sedikit gua review, dimana tren itu ada fase dari tren itu ada 3, dimana ada longer time frame, dimana ini jangka panjang. Biasanya orang-orang bank yang punya uang banyak, orang-orang bank luar negeri, bahkan Bank Indonesia juga main juga di warna hijau ini ya, di time frame weekly dan monthly. Mereka itu mempunyai target panjang. Panjangnya itu mereka sampai nunggu bulanan bahkan tahunan. Nah, untuk yang jangka menengah itu yang warna biru, ini adalah tren menengah atau medium ya. Nah, untuk yang terakhir adalah shorter time frame atau para scalping itu mainnya di yang garis-garis merah ini. Oke. Nah, jadi di dalam tren yang besar itu pasti ada juga minor trend ya. Jadi di dalam misalkan di major uptrend ini pasti di dalamnya ini ada yang namanya downtrend dan sideways ya. Ini contohnya di biru ini. Nih contoh di hijau. Di hijau sih memang downtrend, tapi di warna-warna yang kecil ini, di merah putus-putus ini ada yang namanya sideways di sini ya. Ada yang namanya
downtrend, ada yang namanya uptrend. Jadi ini yang namanya, yang saya sebut sebelumnya, kalau ada ketidaksempurnaan market itu karena apa? Itu karena di dalam tren yang besar ada juga yang namanya tren-tren kecil yang berbeda dengan tren yang besar. Misalkan yang besarnya itu uptrend, yang kecilnya ini juga ada sideways-nya, ada downtrend-nya. Begitu juga dengan downtrend. Di dalam downtrend ini pasti ada yang namanya downtrend. Uptrend kecil ada, sideways juga ada. Jadi kayak gitu ya, kita harus memetakan dulu multi time frame di setiap analisa kita, sehingga kalau misalkan udah searah semua, kita baru bisa yang namanya buka posisi. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa untuk di subscribe, diklik loncengnya, dan diklik like. Kalian juga boleh share video ini. Thank you guys.